Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Wajo akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan coacher. Bersama kami Andi Suryati SPD MPD dari SMA Negeri 3 Wajo, Asmarani ASPD dari UPTD SDN 29 Tanjung, Muhammad Iqbal Mastal SPD dari UPTD SMP Negeri 4 Tanah Sitolo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Andi. Waalaikumsalam Bu Asma. Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi pertemuan kita kali ini karena Ibu rencana mau melakukan observasi. Jadi sebelum melakukan observasi, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pra-observasi kepada Ibu, apa-apa yang akan dinilai pada saat observasi nanti Bu ya. Iya Bu. Jadi untuk observasi nanti saya akan mengamati apakah Ibu sudah melalui tahap alur tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, di samping itu selain alur tirta, saya juga akan mengamati apakah Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan mengajukan pertanyaan sesuai kata kunci, dan apakah Ibu sudah juga menerapkan prinsip dari coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi sebelum itu ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan observasi. Bisa Bu? Iya Bu, silakan. Oke, jadi pertanyaan pertama yaitu kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching nanti? Tentunya ada 3 kompetensi inti yang akan saya kembangkan dalam proses coaching nanti, yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi ada kompetensi yang ingin dikembangkan dalam proses observasi nanti. Kalau pada saat observasi nanti, adakah yang difokuskan atau dispesifikkan pada saat observasi nanti dari ketiga kompetensi yang disebutkan tadi? Dari 3 kompetensi inti itu ada 2 yang ingin saya fokuskan, yaitu mendengarkan aktif dan tentunya mengajukan pertanyaan yang berbobot agar bisa memaksimalkan potensi coaching. Jadi dari ketiga kompetensi Ibu fokus kepada mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke Bu, itu fokusnya Budi. Jadi pertanyaan selanjutnya, indikator apa yang ingin dicapai dalam pelaksanaan observasi nanti? Tentunya proses observasi saya atau coaching yang saya lakukan nanti dikatakan berhasil jika coaching saya mampu menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapi Bu, seperti itu. Oke, mudah-mudahan pada saat pelaksanaan apa yang kita harapkan dapat tercapai Budi. Jadi untuk pertemuan kita hari ini kita akhiri dulu untuk pra-observasi. Selanjutnya kita bertemu pada saat pelaksanaan observasi. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iqbal. Waalaikumsalam Bu. Ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali Bu. Ya, dengar-dengar ada nih yang mau disampaikan. Iya nih Bu, ada sesuatu yang ingin saya ceritakan sama Ibu. Oh iya, ini kita punya waktu 15 sampai 20 menit ya Pak untuk mengobrol. Jadi apa nih yang ingin diceritakan Pak? Jadi begini Bu, saya ingin menceritakan tentang rekan guru di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan, masih banyak yang mengajar dengan cara konvensional, yaitu dengan ceramah, menjadi ceramah, padahal kita kan tahu bagaimana perkembangan zaman semakin canggih, tapi guru-guru di sekolah tidak mau ada perubahan sehingga pembelajaran kurang kreatif seperti itu. Oh iya Pak, kalau saya garis bawahi
Jadi permasalahannya pembelajaran rekan-rekan guru di sekolah Bapak yang kurang bervariatif ya Pak? Ya betul Bu, media pembelajarannya masih konvensional Bu. Nah, kira-kira dari percakapan kita nanti apa yang ingin Pak Iqbal dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah dalam hal pembelajarannya Bu. Nah, perubahan dalam hal pembelajaran seperti apa yang ingin Pak Iqbal dapatkan? Saya ingin adanya perubahan dalam hal model pembelajaran yang lebih bervariatif, misalkan menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Quizzes atau dengan membuat presentasi PowerPoint. Itu juga sudah lebih baik Bu daripada metode ceramah saja tanpa media apapun. Oh, seperti itu ya. Iya. Jadi dengan adanya model, metode dan media pembelajaran yang bervariatif itu kondisi idealnya ya Pak. Iya Bu. Nah, kalau diberi level dari 1 sampai 10, kondisi di sekolah Bapak sekarang kira-kira berada di level berapa? Untuk kondisi di sekolah saya sekarang ini berada di level 5 karena di sekolah banyak guru-guru senior sehingga untuk level di atasnya masih sulit. Oh, kira-kira Bapak ingin adanya perubahan itu ditingkatkan ke level berapa ya Kak? Untuk peningkatannya mungkin bisa ditingkatkan ke level 7 Bu. Yaitu karena untuk level lebih tinggi lagi mungkin agak sulit mengingat guru-guru yang lebih banyak guru-guru senior. Oke, dari level 5 ingin ditingkatkan ke level 7. Nah, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan agar terjadi perubahan level ini? Ya, sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu, apa rencana yang akan saya buat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu secara bergantian Bu. Jadi ada mentoring dan pendampingan individu. Nah, dari selain itu selama ini ada tidak strategi yang pernah Bapak terapkan dengan teman-teman sehingga teman-teman itu merasa nyaman dengan penyampaian Bapak? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya akan mencoba konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Nah, tadi Bapak menyebutkan bisa melalui mentoring, pendampingan individu maupun pelatihan ya Pak. Nah, dari apa yang Bapak sebutkan, kira-kira yang mana yang realisasinya lebih cepat ya Pak? Ya, sepertinya mentoring ya Bu. Karena kalau pelatihan butuh persiapan yang cukup lama. Oh, seperti itu. Nah, kalau mentoring kira-kira Bapak membutuhkan bantuan dari siapa Pak? Saya akan meminta bantuan dari teman guru yang ahli IT ya, dan juga dan pembayaran yang sudah bervariasi. Kira-kira kapan Bapak akan merealisasikan mentoringnya? Insya Allah secepatnya Ibu, misalnya mungkin minggu depan. Oke, nah Pak Iqbal, dari percakapan kita tadi apa yang Pak Iqbal sudah dapatkan? Dari percakapan yang tadi kita mulai Bu, saya mendapatkan cara agar terjadi perubahan di sekolah. Saya dengan kegiatan mentoring dan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ahli IT dan pembayarannya yang bervariatif. Alhamdulillah ya Pak, Bapak sudah mendapatkan gambaran. Nah, saya tunggu hasilnya ketika Bapak sudah merealisasikan rencana Bapak. Ya, saya rasa untuk hari ini cukup Pak Iqbal. Ya, Bu, makasih Bu. Ya, saya tunggu informasi selanjutnya. Ya, Terima Bu. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ketemu lagi Bu Andi. Iya Bu, Alhamdulillah. Ya, setelah pelaksanaan partisipasi tadi Bu, setelah saya amati pelaksanaan partisipasinya cukup berjalan lancar.
Jadi yang ingin saya tanyakan kepada Ibu yaitu apa yang Ibu setelah melakukan observasi tadi, apa yang Ibu telah capai pada saat pelaksanaan coaching dengan coach Ibu? Ya, alhamdulillah setelah melaksanakan coaching, saya bisa menerapkan alur tirta yang dimulai dari dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai pada tanggung jawab. Akhirnya coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, Bu. Saya juga tadi lihat memang dari pertanyaan tadi Soci sudah dapat solusinya. Jadi dari hasil pengamatan saya yang tadi pada saat pelaksanaan observasi Ibu sudah melaksanakan alur cerita dengan baik. Yang kedua sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mengacu kepada solusi sehingga coachnya bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya itu. Dan Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi itu yang catatan saya pada saat observasi Ibu. Jadi pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa lagi yang Ibu kembangkan setelah pelaksanaan observasi ini? Tentunya Bu, saya ingin melakukan coaching yang lebih baik lagi, tentunya dengan banyak latihan, apakah itu dengan siswa maupun rekan sejawat, sehingga penerapan alur tirta maupun prinsip coaching itu bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Jadi ingin memperbanyak yang terbang. Iya Bu, betul. Untuk personal coaching agar lebih alur ceritanya lebih lancar lagi. Oke. Saya doakan semoga berhasil dan sukses Bu ya. Amin. Terima kasih Bu. Iya, untuk pertemuan ini kita akhiri Bu ya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bu Asmarani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Iqbal dan Oke. selamat siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sekali ya. Jadi hari ini cukup cerah. Ibu sebelum perobservasi ada beberapa yang saya ingin jelaskan di sini atau pertanyakan di sini nanti. Apakah betul-betul sudah menggunakan alur kita ya, yaitu terkait dengan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Terus selanjutnya, apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot yang mengarah pada adanya solusi ya. Terus apakah sudah melakukan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Jadi Ibu ada 3 pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Ibu. Bisa Pak. Jadi pertanyaan pertamanya yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan Ibu dalam coaching ini? Oke Pak, kompetensi yang ingin dikembangkan pada saat coaching nanti ada 3 Ya. Yaitu pertama kehadiran penuh, Betul. yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oh ya, seperti itu Bu ya. Terus yang kedua, kompetensi yang lebih dikembangkan mungkin yang lebih spesifik di antara ketiga ini, kira-kira Bu bisa dijelaskan yang lebih spesifik kira-kira yang mana? Oh ya Pak, yang saya ingin fokuskan nanti pada saat coaching yaitu ada 2, yaitu mendengarkan aktif dan fokus memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Oh seperti itu ya Bu. Iya. Jadi mendengarkan aktif dan juga pertanyaan berbobot kepada coach Ibu ya. Iya. Jadi terus yang ketiga masih ada pertanyaan terakhir yaitu kira-kira indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai setelah coaching nantinya. Indikator yang ingin saya capai setelah coaching yaitu saya ingin coach saya menemukan solusinya dengan sendirinya dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan nanti, seperti itu Pak. Ya. Jadi Ibu ingin menemukan solusi ya? Iya, coach saya dapat menemukan solusi. Ya, coach Ibu dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan. Iya. Ya, jadi Ibu, jadi tadi beberapa pertanyaan saya ya, saya kira cukup
untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya ya. Semoga nanti akan berjalan lancar ya di Koci selanjutnya. Iya. Ya. Jadi Ibu Asmarani, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Andi. Waalaikumsalam Bu Asma. Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah ya kurang baik Bu. Kenapa? Ada sesuatu yang mengganjal di hati saya yang ingin saya ceritakan sama Ibu. Ya, coba diceritakan Bu. Nah, ini tentang rekan guru di sekolah Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun sepertinya tidak ada perubahan. Masih banyak yang menggunakan model pembelajaran yang konvensional seperti ceramah. Kita kan tahu sekarang perkembangan teknologi itu sudah semakin pesat. Nah, banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan, tapi rekan-rekan guru di sekolah tidak ingin adanya perubahan dulu. Seperti itu. Oh, jadi kalau saya garis bawahi permasalahan Ibu yaitu rekan-rekan guru yang kurang kreatif ya Bu ya? Ya. Oke. Kira-kira dari percakapan kita ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Nah, saya ingin dari percakapan kita hari ini, saya ingin adanya perubahan di sekolah saya Bu, dari apakah itu dari model pembelajaran ataupun dari media pembelajarannya. Sehingga bisa lebih bervariatif. Jadi ingin perubahan Bu. Jadi perubahan apa yang Ibu ingin lihat? Nah, saya ingin melihat rekan-rekan guru di sekolah menggunakan model pembelajaran yang lebih bervariasi, menggunakan media pembelajaran yang menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Quizzes, ataupun dengan membuat slide di PowerPoint itu juga sudah lebih baik Bu dibandingkan dengan metode ceramah. Jadi dari apa yang Ibu katakan tadi, adanya variasi model, metode dan media, itu adalah kondisi dianya Bu Din. Jadi kalau dilevelkan dari 1 sampai 10, sekolah itu berada pada level mana kira-kira? Kira-kira masih di level 5 Bu, karena di sekolah itu kebanyakan guru senior, jadi kalau level di atasnya sepertinya sulit Bu. Oh ya. Kira-kira Ibu ingin ditingkat ke level berapa agar terlihat adanya perubahan pada pembelajaran sekolah Ibu? Untuk kondisi sekarang ini mungkin bisa sampai level 7 Bu. Melihat kondisi banyak rekan senior ya, untuk level ke atasnya lagi mungkin agak sulit. Dari level 5 ke level 7 Bu. Kira-kira apa yang Ibu ingin lakukan untuk agar terciptanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan hal itu Bu, apa yang akan saya lakukan, tapi mungkin bisa dengan mentoring ataukah seperti pendampingan individu secara bergantian Bu. Oh, jadi dilakukan dengan mentoring dan pelatihan. Adakah strategi lain selain mentoring atau pelatihan yang Ibu terapkan atau yang Ibu pernah berhasil lakukan? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya akan coba konsultasikan dengan Bapak Kepala Sekolah. Mungkin bisa mengadakan kegiatan pelatihan atau workshop, terutama terkait dengan model-model pembelajaran atau media pembelajaran yang banyak menggunakan teknologi. Oke, nah dari yang apa Ibu sampaikan tadi, mana yang lebih cepat direalisasikan? Sepertinya mentoring ya Bu, karena kalau pelatihan itu butuh persiapan yang matang, butuh waktu yang lebih lama dan sepertinya butuh dana juga Bu. Oke, mentoring Bugi. Dari pelaksanaan mentoring, apakah Ibu butuh bantuan atau sarana prasarana yang ingin dibutuhkan? Iya Bu, saya akan meminta bantuan dari teman guru yang lebih menguasai IT, dari teman guru yang selama ini sudah menerapkan pembelajaran yang bervariasi Bu. Oke, jadi kapan mau direalisasikan Bu? Insya Allah secepatnya ya Bu, supaya yang mengganjal di hati saya itu bisa lebih terselesaikan. Oke Budi, dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu bisa dapatkan? Saya sudah mendapatkan gambaran bagaimana melakukan perubahan di sekolah Bu, dengan kegiatan mentoring, dengan berkolaborasi dengan teman yang ahli IT ataupun dengan yang pembelajarannya sudah bervariasi.
Alhamdulillah Budi sudah dapat solusi dari masalahnya Budi. Alhamdulillah. Nah, bagaimana perasaannya Bu? Alhamdulillah dari percakapan kita hari ini saya merasa nyaman dan lega mendapatkan solusi dari apa permasalahan. Ya, Budi semoga bisa diterapkan secepatnya Budi. Jadi untuk coaching hari ini kita Budi, semoga kita dapat manfaatnya Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Ibu Asmarani. Siang Pak. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, saya akan di pasca observasi ini saya akan bertanya kepada Ibu, bisa kira-kira Ibu? Bisa Bu. Bisa, Pak. Oke, jadi pertanyaan saya kepada Ibu Asmarani ini, apa yang dapat didapatkan dari proses coaching tadi? Yang saya dapatkan dari proses coaching tadi, saya sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur kita, yaitu ada tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dengan proses itu sehingga coach saya bisa mendapatkan solusi dari masalahnya tersebut. Seperti itu. Ya, jadi catatan saya dari observasi ini adalah, jadi Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan alur tirta, ya, dengan tujuan identifikasi dengan alur tirta yaitu dengan tujuan identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terus dan juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot yang mengarah kepada solusi dari permasalahan yang ada. Terus catatan selanjutnya yaitu Ibu sudah melaksanakan prinsip coaching, ya. Prinsip coaching itu terkait dengan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Seperti itu. Iya. Jadi saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ibu, atau pertanyaan terakhir dari ini. Kompetensi apa yang akan dikembangkan ke depannya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya yaitu lebih aktif melaksanakan coaching agar alur tirta dapat terlaksana dengan baik, atau dapat alur tirta berjalan lancar. Itu yang menjadi kompetensi yang saya akan kembangkan ke depannya Pak. Oh, baik Ibu, tadi bagus sekali jawabannya dari pertanyaan tadi. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih atas pertanyaan dan kesempatannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ambil nih itu. Assalamualaikum Pak Iqbal. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabar hari ini? Ya, alhamdulillah baik sekali. Hari ini cuacanya juga cukup terik, ya. Iya. Cerah. Jadi maksud pertemuan kita hari ini, jadi saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian sekaitan dengan proses observasi atau coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Bisa. Tentunya saya akan mengamati ketika proses coaching apakah sudah sesuai dengan alur tirta, yakni tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga akan mengamati apakah proses coaching sudah berjalan sesuai dengan prinsip tirta. Prinsip tirta tentunya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Begitu Pak Di. Ya. Kemudian tentu saya juga akan mengamati apakah Pak Iqbal sudah mengajukan pertanyaan berbobot dan menemukan kata kunci dari yang akan coach sampaikan nantinya. Siap. Nah, sebagai rubrik penilaian akan saya sampaikan 3 pertanyaan Pak Iqbal. Bisa Bu. Nah, yang pertama, dari coaching nanti kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coach ini, ya. Jadi yang pertama itu ada kehadiran penuh. Terus yang kedua, mendengar aktif. Iya. Terus mengajukan pertanyaan berbobot. Oh Seperti iya. itu. Jadi ada 3 kompetensi Betul. yang dicapai. Nah, kira-kira secara spesifik yang mana, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan? Dari ketiga kompetensi tadi, saya lebih
ingin lebih fokus ke mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Oh ya, jadi dua ya Pak, mendengar aktif Ya. dan mengajukan pertanyaan berbobot. Betul sekali Bu ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, Ya. indikator apa yang ingin Bapak capai dalam coaching nanti? Jadi pada saat coaching itu, jadi saya ingin menemukan solusi. Jadi saya ingin menemukan coach saya ingin menemukan solusi dalam permasalahan yang dihadapi. Oh, oke. Jadi untuk hari ini cukup Pak Iqbal. Semoga Ya, Bu, ya. kita akan kembali bertemu di proses observasi nanti. Semoga Betul, ya. berjalan lancar. Amin. Terima kasih Pak Iqbal. Ya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Asmarani. Siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Oke. Jadi Ibu, dengar-dengar ada yang mau disampaikan. Iya Pak. Ada yang saya menceritakan tentang kegalauan saya di sekolah saya Pak. Ya oke Ibu, ini kita ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit untuk mengobrol. Jadi apa nih yang mau disampaikan Ibu? Begini Pak, ini tentang rekan guru di sekolah saya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Ya. Masih banyak yang mengajar dengan cara konvensional, yaitu dengan metode ceramah. Padahal kita tahu kan perkembangan zaman sekarang ini sudah canggih, zaman semakin modern, tetapi guru-guru di sekolah tidak ada perubahan sama sekali, sehingga pembelajaran kurang kreatif. Kalau saya garis bawahi, permasalahannya pembelajaran dari rekan guru-guru itu kurang bervariasi ya Bu. Iya betul Pak, media pembelajarannya dan model pembelajarannya masih konvensional. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Yang ini saya dapatkan yaitu adanya perubahan di sekolah dalam hal pembelajaran Pak. Perubahan apa yang ingin Ibu lihat? Saya ingin adanya perubahan dalam hal model pembelajaran yang lebih kreatif, misalnya menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Quizizz atau dengan membuat presentasi dengan PowerPoint, dan juga yang lebih baik daripada metode ceramah itu Pak. Dari apa yang Ibu katakan tadi, adanya variasi model, metode dan media itu adalah kondisi idealnya ya Bu. Nah, kalau diberi level dari 1 sampai 10, sekolah Ibu berada di level mana? Kalau saya perkirakan masih di level 5 Pak, karena di sekolah saya itu kan banyak guru senior, sehingga level di atasnya masih agak sulit untuk dicapai. Oh, seperti itu Bu. Kira-kira Ibu ingin ditingkatkan ke level berapa agar terlihat adanya perubahan pada pembelajaran di sekolah Ibu? Mungkin bisa ke level 7 atau ke 8, karena untuk level lebih tinggi lagi mungkin agak sulit mengingat guru-gurunya yang banyak yang sudah senior dan akan menjelang pensiun gitu Pak. Oh iya. Dari level 5 ke level 7, kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk adanya perubahan itu? Saya memikirkan rencana yang akan saya buat, yaitu mungkin semacam kegiatan mentoring Pak, atau pendampingan individu secara bergantian Pak. Jadi dilakukan mentoring dan pendampingan ya. Selain itu ada tidak strategi yang sudah Ibu terapkan dan teman-teman yang nyaman dengan penyampaian Ibu? Mungkin saya akan bertukar pikiran dengan kepala sekolah untuk mencoba-coba untuk membuat pelatihan atau workshop Pak. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan, kira-kira mana yang lebih cepat terrealisasikan kira-kira? Yang mungkin yang lebih cepat adalah mungkin pelatihan dan pendampingan Pak. Yang lebih cepat terrealisasikan. Oke, mentoring. Dalam mentoring ini membutuhkan bantuan dari siapa itu? Mentoringnya mungkin dari rekan-rekan guru, juga kepala sekolah, membantu melaksanakan kegiatan mentoring tersebut. Kapan Ibu mau merealisasikan mentoringnya? Secepatnya Pak.
Oh, oke, Ibu. Sifatnya digolosesikan Ya. karena juga keadaan sudah mendesak, jadi harus segera diterapkan, Pak. Oke, Bu. Dari percakapan kita hari ini, apa yang didapatkan, Ibu? Eh, yang saya bisa dapatkan itu adanya perubahan yang saya ingin dapatkan di sekolah saya itu adanya perubahan yang signifikan, yaitu setelah dilakukannya mentoring ada guru-guru atau rekan-rekan kerja atau rekan-rekan sekolah bisa menerapkan apa yang sudah didapatkan dari mentoring itu, yaitu penggunaan media yang bervariatif, strategi pembelajaran yang menyenangkan, dan penggunaan aplikasi-aplikasi yang modern dan cakap teknologi itu, Pak, yang menjadi perubahan yang ini saya dapatkan. Alhamdulillah ya, Bu, sudah mendapatkan gambaran. Jadi saya tunggu hasilnya, Bu, ya. Ya, jadi mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Insya Allah semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai pada tahap pasca observasi. Betul sekali. Jadi setelah Bapak coaching tadi, kita akan mengevaluasi dari proses coachingnya. Nah, dari coaching tadi apa yang Bapak dapatkan? Ya, terima kasih, Bu. Jadi dari proses coaching tadi saya dapat menerapkan alur tirta. Ya, alur tirta itu dengan baik sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Betul Pak Di, sesuai juga dengan catatan saya tadi pada saat observasi bahwa Bapak sudah menerapkan alur tirta dengan baik, yang dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, sampai pada tanggung jawab. Nah, Bapak juga sudah melaksanakan kompetensi coach dengan baik, yaitu adanya kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, prinsip coaching pun sudah berlangsung dengan baik, adanya proses kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, terakhir nih Pak, kedepannya kompetensi apa yang ingin Pak Iqbal kembangkan? Ya, terima kasih. Kedepannya insya Allah saya kan ingin memperbanyak pelaksanaan coaching, ya, pelaksanaan coaching sehingga alur tirta dapat berjalan atau terlaksana dengan baik sesuai dengan bagaimana mestinya. Iya, alhamdulillah baik. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Cukup untuk hari ini Pak Iqbal. Cukup, ya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh.